Seorang pria membuka kulkas, seolah melihat hidangan terlezat di dunia. Berdebar, ia mengambil serpihan es, memasukkannya ke mulut, merasakan kenikmatan hingga menjulurkan lidah menjilatnya. Sensasi itu membuatnya bahagia seperti memenangkan lotre. Kemudian pria itu mengangkat sisa es terakhir, mengerucutkan bibir, dan berusaha mengisapnya hingga bersih. Setelah melakukan itu, pria itu menutup matanya, lalu membungkuk ke kulkas, merasakan dinginnya suhu es. Jika tak ada makanan lagi, ia akan menangkap ikan hias di rumah, memotongnya jadi irisan daging, membalutnya dengan tepung, membentuknya bola, dan menelannya mentah-mentah. Entah dosa apa diperbuatnya, hingga nasibnya jatuh seperti ini. Alan adalah pencuri kekayaan terkenal. Hari itu, seperti biasa, ia masuk ke rumah Taipan untuk mencuri, namun tak disangka saat hendak pergi, kunci pintunya rusak. Ia mencoba menghubungi rekan-rekannya, tapi mereka justru mengkhianatinya. Lalu lembut mengelus pintu utama, seolah mencari titik lemahnya. Setelah menemukan, ia langsung mengambil pisau kecil dan mulai mengorek pintu itu tanpa ragu. Setelah mengetuk dan mengorek 81 kali, akhirnya berhasil membuat lubang. Namun, tak disangka di balik papan kayu itu ada pelat baja, membuatnya benar-benar putus asa. Hidup orang kaya memang berbeda, bahkan kualitas pintu rumahnya begitu bagus. Dengan marah, ia memukul panel kontrol. Akibatnya, sekali pukul suhu panel langsung naik menjadi 33 derajat. Ia pergi ke dapur ingin minum air, tapi ternyata air sudah mati, bahkan kompor tidak bisa dinyalakan. Untungnya, di kulkas masih ada sedikit cadangan energi. Dalam keadaan lapar dan haus, ia mengambil lau baygan di sampingnya dan menenggak tegukan besar. Ia menggunakan pisau untuk mengikis es yang menempel di hap, kemudian mengoleskan sendok kaviar di atasnya. Begitulah makan malam ala orang kaya selesai. Setelah makan dan minum kenyang, ia masuk kamar dan menjatuhkan diri di ranjang empuk. Bahkan lewat layar sudah terasa ranjang benar-benar mewah. Begitulah, ia pun tertidur lelap. Keesokan harinya, Alan menemukan sebuah kolam di rumah. Ia tidak peduli kolam itu untuk apa, langsung mengambil sedikit air dan membasuh wajahnya, lalu mengambil walkie-talkie untuk terus memanggil rekan-rekannya. Namun, yang terdengar dari walkie-talkie hanyalah keheningan. Ia duduk di meja kecewa, menghela napas. Saat itu, lampu gantung di langit-langit menarik perhatiannya. Dengan pengalamannya, ia langsung menebak bahwa mungkin inilah jalan keluarnya. Di balik lampu gantung model baru, pasti tersembunyi ventilasi udara. Ia segera menarik perabotan berantakan, lalu mengikatnya dengan tali. Setelah itu, ia memanjat ke bagian paling atas, namun tetap saja masih kurang sedikit. Saat itu, suhu ruangan sudah mencapai 38 derajat, dan persediaan makanan hampir habis. Ia hanya bisa membuka kulkas dan mengandalkan serpihan es untuk menghilangkan dahaga. Namun, hidup selalu ada untung dan malang, kadang-kadang ada keberuntungan. Alan menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Di dalamnya terdapat cukup banyak makanan. Setelah mengumpulkan kembali tenaganya, Alan kembali memulai permainan menyusun balok kayu. Setelah meletakkan papan kayu terakhir, akhirnya ia berhasil mencapai cahaya lampu. Namun, suhu di dalam ruangan sudah mencapai 40 derajat. Baru bekerja sebentar saja, tenaganya sudah terkuras habis. Tak punya pilihan lain, ia hanya bisa beristirahat semalam sebelum melanjutkan pekerjaannya. Saat Alan sedang tidak ada kerjaan, ia melihat di monitor ada seorang pelayan yang sedang membersihkan di depan pintu utama. Ia segera berlari ke pintu dan berteriak keras, bahkan sempat mengenakan pakaian dengan rapi. Namun pintu utama ini benar-benar luar biasa. Tidak hanya kualitasnya sangat baik, tapi juga kedap suara tingkat tinggi. Ia hanya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat gadis itu pergi meninggalkan pintu. Namun pengontrol tiba-tiba membawa kabar baik. Seiring layar berkedip-kedip, matahari perlahan berubah menjadi salju. Alan pun mendengar suara itu. Dalam beberapa hari berikutnya, suasana hati Alan meningkat pesat. Ia bahkan mulai bersiul, menari, dan bahkan berjemur di bawah sinar matahari. Hidupnya benar-benar terasa sangat menyenangkan. Setelah cukup beristirahat, ia kembali melanjutkan usahanya yang besar. Alan mengangkat vas bunga dan membantingnya hingga pecah, lalu memungut 2 pecahan yang cocok, mengikatnya di tengah dengan tali, dan jadilah sebuah kacamata hitam sederhana. Harus diakui, ide ini benar-benar jenius. Setelah itu, ia naik ke tangga dan mulai memukul lampu gantung satu kali demi satu kali. Setelah berjuang selama 3 hari 3 malam, akhirnya ia berhasil membuat lubang di bingkai lampu gantung itu. Namun yang membuatnya putus asa, sebuah mur sedang menatapnya dengan diam, tanpa berkata apa-apa. Ini berarti kemungkinan besar seluruh bingkai di sekelilingnya telah dipasang sekrup. Alan menghela napas berat. Tak menyangka harapan pupus begitu cepat. Setelah ia berhasil membuka semua bingkai, ternyata benar, seluruh sekelilingnya penuh dengan sekrup. Sisa harapan terakhir di hatinya pun padam. Alan duduk di sofa dengan selimut menutupi tubuhnya. Tak bergerak sama sekali, matanya kosong, tatapannya hampa, dan alisnya berkerut membentuk huruf cuan. Ia berjalan ke depan lemari pakaian, mengganti pakaian dengan yang bersih, setidaknya agar bisa mati dengan lebih terhormat. Tiba-tiba, cahaya hijau muncul di depannya. Tak disangka di belakang lemari ada ruangan lagi. Dengan harapan, ia melewati lorong sempit itu. Namun tak disangka ujungnya hanyalah potret diri tanpa pemilik. Sepanjang hidupnya, Alan tak pernah menyangka dirinya akan dipermainkan oleh sebuah rumah.
Apakah ujung dari harapan memang adalah keputusasaan? Saat itu, melalui kamera pengawas, ia melihat gadis itu kembali muncul di depan pintu rumah. Ia segera mengambil wajan dan memukulkannya berkali-kali, tapi gadis itu tak bereaksi. Bahkan pintu utama rapat tanpa celah, selembar kertas pun tak bisa diselipkan. Ellen berlutut menangis dan memaki, suaranya melengking bukan seperti suara manusia. Dibanding kelelahan fisik, yang lebih menakutkan adalah siksaan mental yang ia alami. Tubuhnya melemas, ia terjatuh ke lantai dan tertidur. Dalam samar, ia bermimpi dirinya membuka pintu utama. Keinginan bertahan hidup yang kuat membuatnya kembali bangkit dan bersemangat. Terlihat Ellen mengambil sepotong papan kayu dari kursi, lalu menggunakan pena untuk mengukur ukuran mur, kemudian perlahan-lahan mengukir papan itu dengan pisau kecil. Dengan begitu, sebuah kunci pas sederhana pun selesai dibuat. Tak disangka, di rumah semewah dan semegah ini, bahkan sebuah kunci pas rusak pun tidak ada. Mungkin beginilah kehidupan orang kaya. Ellen perlahan memutar papan kayu itu, dan di bawah tatapan penuh harapnya, papan itu pun retak. Namun, ia tidak putus asa, melainkan terus membuat banyak kunci pas sekali pakai. Satu rusak, langsung ganti yang berikutnya, entah sudah jatuh berapa kali. Selama periode ini, makanan yang sebelumnya ditemukan oleh Ellen sudah habis, dan entah kenapa area tanaman juga tidak lagi mengeluarkan air. Ia hanya bisa menangkap ikan hias di rumah, memotong dagingnya, membalutnya dengan tepung menjadi bola kecil, lalu memaksakan diri menelannya. Keinginan bertahan hidup seperti ini benar-benar luar biasa. Berkat usaha Ellen, mur-mur itu berhasil dilepas satu persatu. Namun manusia bisa bertahan tanpa makan, tapi tidak bisa tanpa minum. Ellen memilih hari yang tepat, lalu merobek kertas satu persatu, kemudian menyalakannya dengan kaca pembesar, mengambil kayu yang sudah disiapkan, dan begitulah sebuah obor pun jadi. Entah kenapa, di rumah orang kaya bahkan tidak ada satu pun korek api. Setelah itu, Ellen perlahan mendekatkan obor ke sensor asap, dan seketika hujan deras turun di dalam ruangan. Ia segera bergegas ke depan monitor untuk melihat, namun ternyata di luar sama sekali tidak ada reaksi. Ternyata Ellen tidak hanya ingin menyelesaikan masalah sumber air, tapi juga berpikir jika alarm berbunyi, mungkin saja ada orang di luar yang akan memperhatikannya. Namun sekarang, rencana itu ternyata sia-sia. Ellen yang putus asa hanya bisa terus memutar sekrupnya. Entah sudah berapa lama, mur terakhir di bingkai akhirnya berhasil dilepas. Namun kali ini Ellen tidak terburu-buru. Ia menata semua mur itu di atas kursi sesuai urutan, lalu sambil menyesuaikan dengan gambar di dinding, ia mulai melafalkan mantra. Terlihat jelas, Ellen sudah tersiksa hingga mentalnya mulai terganggu. Setelah itu, ia menulis sebuah paragraf panjang di dinding, mengungkapkan permintaan maafnya kepada pemilik rumah. Akhirnya, dengan kaki telanjang, ia perlahan-lahan memanjat ke atas rak. Dengan suara berderak-derak, kaca di lampu gantung berhasil dilepas dengan lancar. Ketika kamera beralih, Ellen sudah tidak terlihat lagi di atas rak itu. Di bawah sorotan lampu, itu seolah-olah adalah jalan menuju surga. Tak seorang pun tahu apa yang dilihat Ellen setelah ia naik ke atas, atau apakah ia benar-benar berhasil keluar dari kurungan itu. Jika Tuhan benar-benar ada di dunia ini, maka pada saat seperti ini, Tuhan pun pasti akan tersentuh oleh keteguhan hati Ellen.